Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, sobat YouTube, kita ketemu lagi di channel Ridwan Jogja. Channel yang akan membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari di sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini saya membuat video hari Senin 2 November 2020. Sebelum saya lanjutkan, izinkanlah saya sebagai seorang muslim menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, yang kemuliaannya ditaati dan diteladani oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qolat hilati adrikni. Sahabat sekalian, permasalahan yang sedang heboh di seluruh dunia hari ini adalah permasalahan yang terjadi berawal dari negara Perancis. Maka saya beri judul video pada edisi kali ini adalah kegagalan intelijen Perancis mencegah aksi teroris. Kegagalan intelijen Prancis mencegah aksi teroris. Sahabat sekalian, kita tahu Prancis mempunyai sebuah lembaga intelijen yang namanya juga kondang. Nah, intelijen Prancis bernama DGSE atau Direction Générale de la Sécurité Extérieure atau disingkat DGSE. Namanya kondang, seolah-olah sama profesionalnya dengan CIA, Mossad, atau MI6. Tetapi sahabat sekalian, kita bisa saksikan dalam 1 bulan terakhir, tampaknya intelijen Prancis benar-benar gagal mengatasi berbagai aksi teroris yang terjadi di negaranya. Nanti kita akan bahas kronologinya, dan nanti juga akan kita bahas bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan oleh komunitas intelijen Prancis. Hari ini di Jakarta, umat Islam sebagian besar melakukan aksi demonstrasi mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang seolah-olah tetap membela karikatur yang bagi umat Islam sangat menghina agama Islam. Nah, apa yang saat ini terjadi, kebetulan ini pukul 14 kurang 10 menit. Mari kita coba lihat CCTV di sekitar kedutaan Prancis. Nah, kita bisa lihat ini adalah live CCTV di samping Sarinah yang kebetulan menghadap langsung ke kedutaan Prancis. Dan kita bisa lihat sebagian besar aparat keamanan sedang berjaga di situ. Kita bisa lihat ada bapak polisi di samping kedutaan Prancis. Tampaknya polisi benar-benar bersiap-siap. Video ini saya buat 2 November pukul 2 siang. Ini kita menggunakan aplikasi Molekul. Ya, aplikasi Molekul ini adalah aplikasi yang bisa di-download, dan inilah yang digunakan oleh teman-teman dari Narasi TV kemarin membuat liputan tentang pembakaran halte, ya, aplikasi yang sama. Ya, ini bisa kita download secara gratis di Play Store maupun di App Store. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin memberikan brief singkat bagaimana sih sebenarnya kronologi yang terjadi di Prancis bulan kemarin yang sampai hari ini membuat situasi politik internasional menghangat. Kita acungkan jempol kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hari Sabtu kemarin Bapak Presiden bersama para tokoh agama, 5 agama besar di Indonesia, bersama Bapak Wakil Presiden sudah mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga mengecam keras tindakan terorisme yang terjadi di Prancis. Saya aturkan salut dan luar biasa bagi tim penasihat Presiden yang telah memberikan advice yang tepat sehingga memahami benar situasi politik dalam negeri Indonesia terkait dalam kasus ini. Nah, sahabat sekalian, saya akan jelaskan sedikit kronologinya ya.
pada tanggal 2 Oktober, Presiden Emmanuel Macron itu berpidato tentang rancangan undang-undang yang akan mengatur tentang separatisme Islam. Jadi Macron ingin membuat sebuah undang-undang yang akan mengatur bagaimana umat Islam di Prancis itu bersikap menurut pemerintah Prancis. Nah, ini menimbulkan perdebatan yang luar biasa, termasuk diantaranya misalnya beberapa komunitas Islam di Prancis memang berenang misalnya, mereka memisahkan antara kolam renang putra dengan kolam renang putri, sebagaimana juga yang berlaku di Indonesia. Dalam rancangan undang-undang yang akan dibuat Macron, kolam renang nggak boleh dipisahkan, jadi dilarang. Kemudian tentang persediaan makanan halal, yang kemudian dipisah, mana yang halal dan mana yang non halal. Dalam rancangan undang-undang Macron itu harus digabungkan, tidak boleh kemudian ada pemisahan antara halal dan non halal. Ini benar-benar menimbulkan kontroversial di Prancis saat ini. Namanya rancangan undang-undang separatisme Islam. Dan ini pada tanggal 2 ya. Nah, kebetulan pada tanggal 6 Oktober, seorang guru di sebuah SMP di Prancis namanya Samuel Paty, dia menerangkan kepada siswa-siswanya tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara. Nah, sayangnya Samuel Paty mengambil contoh yang menurut saya itu keliru. Dia mengambil contoh karikatur dari Charlie Hebdo, yakni karikatur yang menghina dan mengejek Rasulullah Muhammad SAW. Yang tentu ini akan sangat sensitif ya dalam situasi hari ini, apalagi kita tahu bagi umat Islam, Rasulullah itu tidak boleh digambarkan dalam bentuk apapun. Apapun itu, mau karikatur, mau foto, mau gambar, itu semua jumhur ulama sepakat. Nah, kemudian yang terjadi adalah pada tanggal 8 Oktober, seorang murid yang muridnya Samuel Paty, itu dia menuliskan di laman Facebooknya tentang apa yang dilakukan oleh Samuel Paty ini. Lalu kemudian ini viral termasuk ke beberapa imam-imam yang ada di Prancis, di Masjid Patin namanya, itu sebelah selatan bagian Prancis. Lalu kemudian mereka mengajak, terjadilah demonstrasi yang ingin agar Samuel Paty itu dihukum tanggal 8 Oktober. Tanggal 9 Oktober, Samuel Paty ini sudah diberikan sanksi internal oleh pihak sekolah karena menayangkan karikatur itu. Tetapi sanksinya itu adalah bukan karena karikaturnya menghina Nabi Muhammad, tapi karena karikaturnya telanjang. Jadi Samuel Paty ini dihukumnya bukan karena karikaturnya itu menghina Nabi Muhammad, tapi karikaturnya menampilkan ketelanjangan. Nah, ini membuat ada ketidakpuasan. Nah, pada tanggal 12 Oktober, Samuel Paty sudah mulai mendapat banyak ancaman, mulai dari ancaman di Facebooknya, dikirimi pesan-pesan singkat, WhatsApp nggak jelas itu ya. Makanya kemudian Samuel Paty pada 12 Oktober dia sudah melapor kepada polisi. Ingat ya, 12 Oktober Samuel Paty sudah melapor kepada polisi. Artinya apa? Sebenarnya intelijen Prancis mestinya sudah punya data bahwa ada seorang warga negaranya yang sedang terancam dalam konteks seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata laporan ini kemudian tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh polisi Prancis. Nyatanya pada tanggal 13 Oktober, seorang teman dari Brahim Sina ini Brahim Sina namanya, itu namanya Abdullah Anzorov yang tinggal di Normandi. Ini jauh dari SMP-nya Samuel Paty, mendapatkan pesan itu. Mendapatkan pesan bahwa Samuel Paty menghina Nabi Muhammad. Yang terjadi adalah Anzorov kemudian dari Normandi dia berjalan menggunakan transportasi darat untuk membunuh Samuel Paty pada tanggal 16 Oktober di SMP itu. Nah, ini saya mengecam keras ya tindakan itu karena itu adalah tindakan terorisme. Tentu itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama apapun. Tetapi kita ingat bahwa ternyata sebenarnya tanggal 12 Samuel Paty itu sudah meminta perlindungan pada polisi. Artinya 4 hari sebelum kejadian Samuel Paty sudah merasa dalam ancaman. Tetapi intelijen Prancis membiarkan saja sehingga dia tidak dalam perlindungan khusus. Terjadilah kejadian yang sangat disayangkan oleh semua pihak. Lalu muncullah perdebatan mulai tanggal 17 hingga tanggal 28 Oktober.
berdebat, apalagi pada malam harinya Presiden Prancis menyalahkan teroris itu dengan sebutan bahwa teroris Islamis. Jadi dia tidak hanya menyebut ini aksi terorisme, tetapi Macron menyebutnya teroris Islamis. Kata-kata Islamis itulah yang kemudian dinisbatkan ke terorisme. Ini yang kemudian menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Nah, kemudian yang tidak kita inginkan juga, terjadilah serangan pada tanggal 29 Oktober di sebuah gereja di Nice yang sangat-sangat kejam ya. Ada seorang ibu-ibu yang kemudian ditusuk, bahkan kepalanya hampir putus. Ini sebuah tindakan yang sama sekali tidak boleh, tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi kita ingat ya, bahwa kejadian-kejadian ini punya runtutannya. Ini yang akan membuktikan bahwa intelijen Prancis sudah gagal mencegah aksi teroris. Lantas apa yang harus dilakukan oleh intelijen sebenarnya dalam situasi seperti ini? Kita kembali kepada video saya di awal tentang bagaimana rumus mengatasi ancaman. Dalam video saya sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa T atau threat atau ancaman itu sama dengan akumulasi dari intention atau niat dikalikan capability dikalikan circumstances dan dikalikan vulnerability. Ya. Ini ancaman sama dengan perkalian antara niat dikalikan kemampuan, kapabilitas, dikalikan situasi atau circumstances, dan dikalikan kelemahan. Nah, kalau intelijen Prancis, kalau kedutaan Prancis nonton video ini, Anda pasti punya penerjemah bahasa Prancis kan? Silakan, saya tidak bisa bahasa Prancis, tapi kalau Anda mau melihat video ini, kami menyarankan bahwa Anda dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya. Pertama, dari sisi threat, ancaman kepada kepentingan Prancis, dari sisi niat, sekarang skornya sangat tinggi di seluruh dunia. Kita ingat ada kejadian di Arab Saudi, konsulat Prancis diserang, kemudian ada beberapa kejadian lagi di Prancis sendiri. Ini menunjukkan bahwa niat untuk membahayakan kepentingan Prancis itu sangat tinggi. Kalau kita beri skor hari ini mungkin ya antara 8 atau 9, mungkin sekitar 8. Lalu bagaimana dengan sisi kapabilitas pelaku teror? Hari ini apalagi di seluruh dunia, lembaga-lembaga penelitian terorisme sudah mengatakan bahwa saat ini terorisme itu low budget terrorism. Mereka hanya menggunakan pisau, mereka hanya menggunakan mobil, mereka hanya menggunakan senjata sederhana dan bisa melakukan serangan yang berbahaya. Artinya dari sisi capability, mereka sangat berbahaya, bahkan hanya dengan bermodalkan pisau. Skornya sangat tinggi, asumsikan 8. Lalu situasinya bagaimana? Ingat, situasinya sekarang itu adalah situasi yang sangat marah ya. Ada kemarahan bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama ketika Presiden Macron tidak secara jelas melarang karikatur itu dengan dalih dia melindungi kebebasan berekspresi. Jangan lupa, kebebasan berekspresi seseorang itu tidak boleh juga menciderai kebebasan berekspresi orang lain, penganut agama lain. Itu dalam Universal Declaration of Human Rights yang disepakati oleh semua bangsa di seluruh dunia. Artinya situasinya hari ini kemarahan terjadi di seluruh dunia, tinggi 8. Lalu bagaimana dari sisi kelemahan, vulnerability? Saya sampaikan, vulnerability pemerintahan Prancis sangat rapuh. Di dalam negeri mereka menghadapi persaingan antara dua partai bersiap untuk pemilu tahun 2022. Di luar negeri mereka harus melindungi kepentingan negara Prancis di luar negeri. Artinya DGSE dalam posisi sangat rapuh, mungkin saya kasih skor 6. Jadi saat ini lembaga intelijen Prancis DGSE yang pada tahun 1990 sebenarnya pernah melatih pasukan Charlie kita. Ingat ya video saya tentang Charlie, pasukan rahasianya Kopassus saat itu. Tahun 1990 pasukan Charlie pernah dilatih oleh DGSE. Tapi hari ini kita lihat DGSE gagal mencegah teror terjadi di Prancis. Nah, kita mengingatkan DGSE, Anda menghadapi situasi threat yang sangat tinggi skornya, 3072. Dari total skor kalau ini 10, 10, 10, Anda bisa kalikan sendiri. Nah, saya kira itulah video kita pada hari ini. Sekali lagi buat teman-teman, buat sahabatku yang muslim, walaupun kita marah, Rasulullah dihina, walaupun kita marah, Nabi dihina, mohon tetap dalam situasi akal sehat, tetap objektif. Kita tunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang berpikir rasional. Umat Islam adalah umat yang marah
tetapi marahnya terukur. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru akan mencemarkan nama Islam itu sendiri. Ikuti terus fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ikuti terus arahan pemerintah. Kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan kecaman dan itu luar biasa. Mari kita tetap jaga situasi kondusif di sekitar kita. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan download dan di-share atau share linknya ke WhatsApp grup Anda. Terima kasih sudah menyimak, jaga kesehatan, dan salam intelijen.